Anak perempuan yang baik akan jadi ibu yang baik. Didiklah anak perempuanmu sebaik mungkin. Karena darinya lah kelak kemudian akan lahir orang-orang baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DIP Institut dimanapun Anda berada, saya hari ini bahagia sekali karena anak saya yang paling kecil namanya Zahwa, lengkapnya Zahwa Kaisara Zuhdi Batubara, berulang tahun yang ke-9, tepatnya tanggal 12 Maret. Ya biasa lah ya, saya kira sebagai orang tua tidak ada yang tidak bahagia kalau anaknya berulang tahun dan kemudian si anak juga Allah berikan kesehatan yang baik, kemudian senantiasa terpelihara. Tentu orang tua pasti akan sangat bahagia karena memang ya begitu orang tua, kebahagiaannya itu salah satu yang utama itu adalah anak. Pun begitulah dengan saya tentu sebagai ayah, anak saya menyebut saya Abi. Anak saya ini tentu saja mereka sebutan Abi itu memang sejak awal saya dengan uminya anak-anak mensepakati panggilan itu. Dan tentu sebagai seorang Abi, saya senang sekali, bersyukur ke Allah saya dianugerah di 3 orang putri yang alhamdulillah seluruh sehat-sehat, seluruhnya cantik-cantik, dan yang paling kecil kebetulan hari ini ulang tahun. Memang masing-masing anak kita itu pasti punya karakter yang masing-masing, pasti beda-beda tuh, nggak ada yang sama kayak anak saya yang paling besar dengan yang nomor 2 dan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini karena mungkin paling kecil, tentu biasa lah ya, namanya juga anak paling kecil kan, karakternya itu pasti manja, kemudian kepingin mendapat perhatian yang selalu lebih dari Abi dan Uminya ya. Nah ini dia nih, Serawil. Nah ini dia nih, namanya Zahwa Kaisara Zuhdi Batubara. Dia sekarang kelas 3 ya dia? Iya. Kelas 3 SD. Selama pandemi sekolahnya ya kadang sekolah, kadang daring. Tergantung situasi lah. Dan saya kira saya sama juga dengan orang tua lain yang punya anak di usia sekolah. Pengalamannya saya kira relatif hampir sama. Tentu beban para orang tua juga akan berbeda ketika sekolah normal. Termasuk anak saya yang Zahwa Kaisara Zuhdi Batubara ini, namanya Zahwa ya kan dek namanya kan? Iya. Si adik. Mana ulang tahunnya? Senang? Senang. Udah banyak kado? Ada kadonya dikasih, siapa yang ngasih kado? Abi, Umi. Terus? Siapa lagi? Lupa. Ya, namanya anak ulang tahun ya kan, pastilah kado yang jadi harapan dan ekspektasinya. Ini saya punya pengalaman ini. Ini waktu dia dulu baru masih kecil lah ya, masih kecil. Satu kali dia sakit, step lah bahasa kita ya, panas tinggi. Kemudian itu situasinya tengah malam, saya waktu itu dengan istri panik lah, namanya juga anak sakit. Terus kami bawalah dia ke salah satu rumah sakit di Jalan Sisingamangaraja di Medan. Kebetulan kan memang sejak kecil dia agak sedikit gempal badannya. Jadi malam itu ketika suster mencari mau nusukin jarum supaya mau diinfus, nggak ketemu. Uminya marah-marah akhirnya. Kenapa? Karena
Ya biasalah naluri seorang ibu, begitu anaknya dilihat dicucuk pakai jarum dan nggak ketemu ininya, diulang lagi sampai 2-3 kali diulang. Waduh, akhirnya kami kemudian nggak jadi di situ. Terus saya bawa keluar dari rumah sakit, saya telepon lah waktu itu almarhum Profesor Khairuddin P. Lubis, mantan rektor USU, yang kebetulan waktu itu almarhum sangat sering nongkrongnya di Hotel Polonia. Saya juga beberapa kali atau bahkan sangat rutin lah ya ketemu dengan teman-teman, termasuk dengan Prof. JPL di Hotel Polonia. Saya telepon dan saya bawa anak saya ke situ, saya minta diperiksa oleh beliau, dan kemudian pasca diperiksa, kasih resep, kami bawa beliau untuk rumah sakit. Kata beliau nggak usah ke rumah sakit lah, katanya. Ini saya kasih resep, silakan cari obatnya. Saya carilah obatnya malam-malam itu. Hujan deras, bertiga dengan anak, dengan istri bertiga. Banjir lagi di Jalan Gatot Subroto. Ya begitulah. Tapi alhamdulillah saya turut mendoakan lah, semoga Prof. JPL Allah lapangkan kuburnya. Itu orang baik, sangat banyak sekali membantu orang. Jadi ini salah satu nih yang dibantu nih sama Prof. JPL, Prof. Khairuddin P. Lubis. Adik Zahwa cita-citanya mau jadi apa, nak? Dokter. Mau jadi dokter juga? Masya Allah. Jadi nanti dokter Zahwa lah ya. Si dokter Zahwa. Ceritalah dulu. Apanya? Iya ceritalah, kan adik ulang tahun. Kepinginnya ulang tahun ini apa? Coba dulu. Apa yang adik bayangkan ulang tahun ini? Enggak ada bayangin. Nggak ada bayangin? Enggak ada. Iya. Kemarin waktu pas sebelum ulang tahun banyak kali yang adik bayangin. Ini sekarang kok nggak ada? Ya kan udah lewat, kan lupa. Udah lupa katanya. Tapi hari ini sepupu-sepupunya pada datang nih, mau mencapai selamat ulang tahun sama dia. Mungkin nanti nambah lagi kadunya kayaknya nih, ya kan? Ya. Nambah lagi kayaknya nih. Kakak-kakaknya juga pada datang, abang-abangnya juga katanya pada mau datang, mau ngerayain ulang tahun sama dia. Terus ada juga nanti katanya mau ini juga ya, mau kumpul-kumpul rame-rame lah sama abang-abang sama adik-adik itu ya. Iya. Iya. Harapan saya hanya berharap 3 anak saya ini, satu di antaranya ini, Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, kemudian Allah tuntun mereka tetap di jalannya, Allah kuatkan akidahnya, Allah sehatkan jasmaninya dan fisiknya, Allah kabulkan seluruh harapan dan doanya, dan kemudian kelak di dewasanya itu bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya, bagi keluarganya, tapi bagi orang-orang di sekitarnya, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi agamanya. Tentu sama semua harapan orang tua terhadap anak. Anak adalah perhiasan berharga yang kita harapkan menjadi jalan terbaik kita untuk mengumpulkan kebajikan, dan kemudian kelak tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga Allah mengumpulkan kita dan seluruh ahli keluarga, termasuk anak-anak kita di surganya nanti kelak. Barangkali itu ya, sahabat Deep Institute dimanapun berada. Saya ngobrol-ngobrol hari ini dengan anak saya. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini Allah titipkan anak bisa menjaga amanah ini dengan baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.